Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah baik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Ibu akan mencek dulu kehadirannya. Fardin Cere Hasna, Hadir, Bu. Rafki Hamdani, Hadir, Bu. Roaid Musodik, Hadir, Bu. Kabil Mahmuda. Hadir, Bu. Sepertinya kita hadir semuanya ya. Apakah Anda semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Siap, Bu. Nah, jika siap, silakan rapikan dulu kursi dan mejanya jika berantakan, dan ambil jika ada sampah yang ada di dekat Ananda. Nah, sebelum itu silakan kepada Ananda semua untuk menyiapkan buku pegangannya dan catatannya masing-masing. Jika tidak ada yang bersangkutan dengan pelajaran kimia, silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah siap Ananda? Siap. Sebelum itu, apakah Ananda semua masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi kita minggu lalu? Itu sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Nah, apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis? Tempat terjadinya reaksi reduksi dengan bantuan energi listrik. Ada tempat lain? Yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, Bu. Nah, betul ya, sel elektrolisis itu merupakan suatu tempat terjadinya reaksi kimia dengan bantuan energi listrik untuk mengubah ke energi kimia. Nah, di dalam sel elektrolisis itu kan ada susunan-susunannya. Nah, apa saja susunan yang terdapat pada sel elektrolisis tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Nah, silahkan Rafki. Baterai, Bu. Yaitu sumber arus. Seterusnya anode, elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi berkutub positif. Selanjutnya katode, elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi berkutub negatif. Seterusnya kabel penghubung anode dan katode ke arus. Yang terakhir elektrolit, zat yang dapat menghantarkan listrik. Yaitu, Bu. Nah, jadi Anda semua sudah mengingat kembali materi pada minggu lalu. Nah, dari materi sebelumnya itu kita kan sudah mempelajari apa itu sel elektrolisis, konsepnya bagaimana, dan rangkaiannya juga, dan juga susunan pada sel elektrolisis itu sendiri. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari untuk Ananda mengetahui bagaimana cara menuliskannya reaksi tersebut dan bagaimana reaksi itu terjadi pada sel elektrolisis. Nah, apakah Ananda semua sudah tahu mengenai cara menulisnya dan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis itu? Kurang, Bu. Kurang tahu? Iya, Bu. Berarti Rafki sudah ada membaca sedikit materi ya? Iya, Bu. Nah, dari materi minggu lalu yaitu sel elektrolisis. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari apa itu sel elektrolisis, bagaimana susunannya. Nah, kita akan melanjutkan materi ini yaitu tentang bagaimana cara kita menuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis tersebut, dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis tersebut. Nah, sebelum kita lanjut pada materi ini, silahkan pada Ananda semua untuk mempersiapkan materi
yang akan kita pelajari, buku pegangannya, catatannya, dan jika ada yang tidak diperlukan silahkan simpan ya. Ya Bu. Nah, sebelum itu Ibu minta perwakilan dari Ananda semua ya untuk membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang membacakan tujuan pembelajaran? Saya Bu. Silahkan Farnice. Pembelajaran 3.6.3 yaitu siswa dapat menentukan tata cara menulis reaksi sel elektrolisis. 3.6.4 yaitu menentukan reaksi suatu larutan atau lelehan pada sel elektrolisis. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Ananda sebutkan tadi, nah pokok materi kita itu yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Yang kedua, kita akan menentukan apa saja reaksi yang terjadi. Nah, sebelum lanjut kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini akan Ananda kerjakan nanti. Setelah Ibu bagikan, simpan dulu. Nah, dari LKPD itu, Ibu akan membagikan Anda jadi dua kelompok. Yang pertama, Farnice dengan Kadil menjadi kelompok pertama, Rafki akan menjadi kelompok kedua. Nah, pada sel elektrolisis berbeda dengan sel volta, di mana sel volta itu dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sedangkan pada sel elektrolisis ini, energi kimia ini bereaksi dipaksa oleh listrik, di mana seperti pada bagian ini, di sini ada baterai dan batang-batang logam. Nah, di sini elektron akan keluar dari belakang baterai. Nah, berasal dari batang yang di sini. Nah, di sini akan terdapat kutub negatif, di mana kutub negatif ini berasal dari elektron yang berasal dari logam yang ada di sini. Nah, di mana elektron ini akan masuk ke dalam larutan yang ada pada wadah ini. Nah, elektron ini akan bereaksi dengan larutan yang ada pada wadah. Nah, di elektron akan tereduksi dan dia akan terjadi disebut dengan katoda. Nah, katoda ini di mana elektron ini akan terjadi reduksi. Dan lama-kelamaan elektron yang terbawa akan menempel di batang ini. Dan lama-kelamaan pada batang ini akan menebal, sehingga di sini akan otomatis berkutub positif, dan ini disebut juga dengan anoda, di mana elektron akan teroksidasi. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana reaksi di katoda. Reaksi di katoda. Nah, katoda ini tidak berpengaruh sama sekali untuk reaksi sel elektrolisis, di mana yang paling berpengaruh pada reaksi di katoda yaitu yang pertama kita lihat dulu apa yang ada pada wadah ini. Yang pertama yaitu lelehan atau sama dengan juga leburan atau cairan. Itu tandanya L, liquid. Nah, misalnya pada wadah ini kita menggunakan NaCl. Nah, NaCl ini akan
reduksi menjadi Na plus dan Cl min. Nah, pada katoda dia berkutub negatif. Nah, otomatis yang akan mendekati si katoda adalah yang berkutub positif. Nah, kutub positif di sini ada ion Na plus. Nah, dia tidak ada yang ada saingan di antara Na dengan Cl dengan ion-ion lain di sini tidak ada, karena di NaCl hanya ada lelehannya, tidak ada air. Nah, otomatis Na ini akan menempel pada katoda dan di sini akan ada nantinya logam-logam natrium. Nah, pada anoda dia berkutub negatif. Nah, dia tidak akan, Na plus ini tidak akan menarik pada si anoda. Jadi Na plus akan bereaksi dengan satu elektron akan teroksidasi menjadi Na. Nah, Na ini yang akan menempel pada katoda. Nah, jika Na sudah menempel di katoda, ini yang disebut dengan reduksi kation, di mana Na plus ini direduksi dengan satu elektron menjadi Na. Apa yang terjadi jika di dalam sel elektrolisis ini kita menggunakan larutan? Di larutan kita akan ada terjadi dua kemungkinan yang akan bereaksi pada elektrolisis. Yang pertama yaitu kemungkinan yang pertama yaitu reduksi kation, yang kedua reduksi air. Nah, pada reaksi kation dan reduksi kation dan reduksi air, kita lihat kembali deret volta yang sudah kita pelajari. Nah, di sana deret volta ada Li sampai dengan M mas. Berarti di antara Li sampai M mas terdapat air. Nah, sebelum air terdapat Li sampai mangan. Nah, dia itu sukar tereduksi. Nah, sebelah kanan air berarti dari Zn sampai Au berarti itu mudah tereduksi. Misalnya jadi Na ini terletak di sebelum air, maka dia sukar tereduksi. Nah, makanya pada reduksi kation kita ambil misalkannya Zn, karena Zn ini terletak pada sebelah kanan air, dia mudah tereduksi. Jadi Zn 2 plus ditambah 2 elektron akan menjadi Zn. Nah, pada reduksi air karena Na plus tadi Ibu bilang Na plus Na terletak pada sebelah kiri air, dia sukar tereduksi, maka yang kita reaksikan yaitu air. Nah, air jika terjadi reduksi maka akan terjadi 2H2O direaksikan terdapat 2 elektron, direduksi akan menghasilkan suatu basa menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, jadi pada reaksi di katoda pertama yang kita lihat dulu apakah elektrolitnya itu bentuknya lelehan atau leburan yang kita sebut dengan liquid di dalam bahasa kimianya. Yang kedua yaitu larutan. Nah, di larutan ini akan terjadi juga dua kemungkinan, yaitu yang pertama reduksi kation, yang kedua reduksi air. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu reaksi di katoda. Selanjutnya kita akan membahas reaksi di anoda. Berbeda dengan katoda, kita memilih apakah leburan atau larutan. Setelah larutan juga ditentukan apakah kation yang tereduksi atau anionnya yang tereduksi. Nah, kalau di anoda bukan memilih tapi prioritas. Prioritas yang pertama yaitu oksidasi anoda. Oksidasi anoda. Nah, misalnya kita ambil pada
oksidasi anoda itu ada Zn. Maka Zn, logam Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, pada oksidasi anoda ini kecuali kita lihat juga pada anoda jika dia inert. Jika dia inert, maka oksidasi anoda tidak akan terjadi. Jika ada misalkan logam inert itu ada PT, C, dan AU. Nah, yang prioritas kedua yaitu oksidasi anion. Oksidasi anion. Nah, kenapa terjadi oksidasi anion jika anodanya tidak bisa tereduksi? Misalnya kita ambil anionnya Cl-. Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Otomatis ini juga 2. Nah, kita perhatikan oksidasi anion ini juga jika pada oksidasi anion ini terdapat kecuali misalnya pada anion sisa asam oksi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Bu. Silahkan, Rafki. Anion sisa asam oksi apa, Bu? Nah, anion sisa asam oksi ini merupakan anion yang terkandung di dalamnya ada oksigen, misalnya SO42-, CuO42-. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, ya. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat prioritas yang ketiga yaitu oksidasi air. Nah, kenapa oksidasi air ini terjadi? Jika pada oksidasi anion ini tadi terdapat kecualinya. Kecuali terdapat sisa asam oksi. Nah, jika ini tidak dapat teroksidasi, maka akan terjadi oksidasi air. Nah, pada reaksi katoda, air ini jika dia tereduksi akan menjadi basa. Jika dia teroksidasi, maka dia akan menjadi asam. Jadi, air kita oksidasi akan menjadi asam itu 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Nah, kenapa pada oksidasi air ini terjadi akan menghasilkan asam? Karena pada reaksi katoda jika dia tereduksi akan menghasilkan basa. Nah, kan jika sisa asam oksi ini akan ada yang terkandung di dalamnya ada oksigen. Nah, pada H2O ini kan juga ada oksigen. Apakah OH- juga akan bisa menjadi asam jika terjadi oksidasi air? Nah, pada sisa asam oksi ini kan dia terkandung oksigen. Nah, pada H2O ini juga terkandung di dalamnya ada oksigen. Apakah OH- juga bisa teroksidasi pada reaksi anoda? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ada, Bu. Silahkan. Silahkan, Rafki. Jawabannya tidak, Bu. Kenapa tidak bisa teroksidasi pada anoda? Karena OH- basa, Bu, sedangkan jika OH- teroksidasi akan menjadi asam, Bu. Ya, terima kasih pada Rafki yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. OH- dia tidak termasuk pada sisa asam oksi, melainkan dia bisa teroksidasi anion, jadi
terdapat OH- akan teroksidasi jadi H2O ditambah dengan O2 tambah elektron. Nah, di sini kita samakan dulu jumlahnya. Jadi 4, 2, 2 dan terdapat 4 elektron. Nah, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, nanti Ibu akan panggil perwakilan dari kelompok untuk menjawab pertanyaannya yang tulis ke depan. Silahkan dikerjakan. Untuk mengerjakan LKPD-nya waktunya sudah habis. Silahkan kepada perwakilan kelompok untuk menulis jawabannya ke depan. Kelompok siapa yang mau tampil pertama? Kelompok Nice, Bu. Silahkan Nice. Soal A. Hasil 1, 2. Mati. Nah, apakah dari Ananda semua ada yang beda jawaban dari soal nomor 1? Tidak, Bu. Sama. Sama, Bu. Baik, kita lihat jawaban yang dibuat oleh kelompok Nice, itu elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafitnya. Dilihat pada reaksi pada katoda, itu yang direaksi yaitu ada 2H2 ditambah 2 elektron akan menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Pada anodannya yang direaksi terdapat ada anion Cl- akan menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, berarti dia akan menghasilkan gas klorin. Nah, pada hasil reaksi terdapat 2H2 ditambah 2 Cl- akan menghasilkan H2 ditambah Cl2 dan 2 OH-. Nah, apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya kembali tentang materi hari ini? Ya, Bu. Apakah Ananda semua sudah paham? Paham. Paham, Bu. Nah, dari materi kita hari ini, kita akan menyimpulkan apa saja yang kita dapat pada materi sel elektrolisis. Siapa di antara Ananda yang ingin memberikan kesimpulan untuk materi sel elektrolisis? Saya, Ibu. Silahkan Nice. Kesimpulannya adalah 1. Pada sel elektrolisis terdapat reaksi katoda dan anoda. 2. Reaksi yang terjadi yaitu 1. Reaksi katoda dilihat apakah lemburan atau larutan. 2. Reaksi anoda dilihat terdapat prioritasnya A. Oksidasi anoda, B. Oksidasi anion, C. Oksidasi air. Itu ya, Bu. Nice, terima kasih sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Apakah dari Ananda yang lain ingin memberikan kesimpulannya? Tidak, Bu. Tidak, baik. Untuk kesimpulan pertama, sel elektrolisis terdapat reaksi di katoda dan anodanya. Dan kedua tadi, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ada reaksi di katoda. Dilihat apakah yang direaksikan itu lelehan atau leburan. Nah, kita lihat apakah dia itu lelehan atau leburan yang kita reaksikan pada sel elektrolisis.
Yang kedua yaitu ada larutan. Nah, di larutan ini yang pertama kita akan melihat apakah yang terjadi itu reduksi kation atau reduksi air. Nah, kita tahu pada larutan ini ada yang mengandung air. Nah, air ini berfungsi sebagai pelarut untuk membuat satu larutan. Nah, yang kedua yaitu reaksi anoda. Kita lihat pada prioritasnya. Yang pertama oksidasi anoda. Nah, pada anoda jika dia misalnya Zn yang kita reaksikan, nah terdapat kecuali misalnya logam PT. Yang kedua yaitu oksidasi anion. Kita lihat apakah anion yang teroksidasi, ya kecuali ada terkecualinya yaitu sisa asam oksi yang merupakan asam yang ada kandungannya oksigen. Ya, jika dia terkandung di dalamnya ada asam oksi, nah otomatis kita lanjut berarti prioritas yang ketiga yaitu oksidasi air. Nah, di sini akan terjadi yang direaksikan itu adalah air. Nah, untuk materi ini Ibu rasa Anda semua sudah merasa paham, dan apakah masih ada pertanyaan lain sebelum menutup pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan memberikan Anda tugas. Silahkan baca buku pegangannya, baca tentang hukum Faraday. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum Faraday. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.